Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eti sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial dan kawan-kawan yang saya banggakan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syota Martin Christian. Saya Muhammad Rifki. Saya Muhammad Rifki. Saya Muhammad Ramadan. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, di sini yang pertama ada pengertian marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian. Ada 3 cara untuk menerapkan marginalis pricing dalam keadaan ketidakpastian, yaitu yang pertama ada penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC. Jadi itu tuh misalkan kita akan menaksir kurva permintaan atau telah memperoleh sebuah kurva permintaan penaksir seperti dijelaskan dalam penaksiran fungsi permintaan. Oleh karena kurva FR mempunyai titik potong intercept yang sama dan berslope 2 kali lebih besar dari slope kurva permintaan, maka kita bisa mendapatkan penaksir MR seandainya MC konstan pada kisaran output tertentu atau ditunjukkan oleh suatu fungsi output yang linear seperti dijelaskan dalam penaksiran dan peramalan biaya. Yang kedua ada penggunaan taksiran elastisitas dan harga MC. Jika kita memperoleh nilai taksiran elastisitas harga dari suatu produk di sekitar harga tertentu, kita bisa menggunakan rumus elastisitas, yaitu E sama dengan D kecil Q atau D kecil P dikali P atau Q untuk mencari slope kurva permintaan, yaitu rumusnya B sama dengan dP atau dQ. Karena kita sudah mengetahui nilai dari E, P, dan Q, kemudian kita bisa menghitung nilai dari titik potong A dari kurva permintaan tersebut. Rumusnya yaitu P sama dengan A ditambah B, Q. Karena kita telah mengetahui nilai P, B, dan Q, akhirnya kita bisa menemukan MR. Harga dan kuantitas yang optimum. Metode ini telah ditunjukkan secara lebih rinci dalam teori permintaan. Dan yang terakhir itu ada penggunaan taksiran biaya penerimaan inkremental. Pendekatan inkremental atau pendekatan kontribusi merupakan pendekatan marginalis karena pendekatan tersebut memperhatikan perubahan-perubahan baik perubahan TR maupun perubahan TC. Namun demikian tidak seperti pendekatan MR atau MC, pendekatan inkremental ini tidak mensyaratkan permintaan penyesuaian output sebesar 1 unit setiap waktu. Oleh karena itu, masalah indivisitabilitas dan diskontinuitas permintaan bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan inkremental ini. Next slide, Mas. Berikutnya ada markup pricing atau cost plus pricing. Pengertian markup pricing juga bisa dikenal dengan cost plus pricing. Adalah cara penentuan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung atau biaya variabel rata-rata sama dengan AVG dari suatu produk. Maka ya bisa dilihat seperti ini ya, Mas, ya. Di mana X adalah persentase markup yang diinginkan. Markup tersebut dalam rupiah merupakan kontribusi per unit terhadap biaya overhead dan laba. Dan karena itu maka penentuan nilai markup tersebut berarti juga penentuan margin kontribusi atau contribution margin atau CM. Oleh karena itu persamaan 11.1 bisa juga disajikan dengan cara berikut. Ya, seperti ini. Markup tersebut harus cukup besar agar kontribusi total terhadap biaya overhead dan laba secara aktual bisa menutup biaya overhead dan laba secara aktual bisa menutup biaya overhead tersebut dan menghasilkan laba. Namun demikian, besaran markup tersebut dikendalai oleh kemauan konsumen, apakah mereka mau membeli
pada tingkat harga yang lebih tinggi sebagai akibat dari suatu tingkat markup yang lebih tinggi. Oke, next, Mas. Berikutnya ada penentuan harga dalam pasar yang mapan. Dalam pasar produk atau barang yang telah mapan, tingkat harga umum telah terbentuk secara historis, dalam pengertian bahwa harga tersebut terbentuk untuk waktu yang telah cukup lama. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa tingkat harga umum yang terjadi di pasar yang telah mapan tersebut adalah tingkat harga yang memenuhi tujuan pemimpin harga atau perusahaan-perusahaan secara umum. Lanjut. Berikutnya ada positioning harga. Positioning harga adalah salah satu strategi dalam pemasaran yang berkaitan dengan penentuan harga suatu produk. Strategi ini melibatkan hubungan antara kualitas produk yang ditawarkan dan harga yang ditetapkan kepada pelanggan. Umumnya semakin tinggi kualitas produk, maka harga yang ditawarkan juga akan semakin mahal. Strategi harga produk atau produk lain. Pada hampir semua kasus penetapan harga, pembuat keputusan tidak hanya memperhatikan harga satu produk saja, tetapi juga harga-harga leading produk, substitut dan komplementer yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Rekonsiliasi penentuan harga dengan cara markup dan marginalis menentukan bahwa produk dengan elektabilitas harga yang lebih rendah seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam jumlah yang relatif lebih besar terhadap overhead dan laba daripada produk dengan elektabilitas harga yang lebih tinggi. Elektabilitas harga yang lebih tinggi merupakan akibat dari produk yang mempunyai banyak substitut atau relatif mahal. Baik, lalu selain berikutnya ada penetapan harga untuk menduga kualitas. Nah, jadi pertama, jika konsumen tidak mempunyai alat atau informasi lain untuk menilai kualitas suatu produk, maka harga produk tersebut bisa menjadi indikator terbaik untuk menduga kualitas produk tersebut. Nah, pemilihan suatu produk dan pengalaman dengan produk itu akan memberikan indikasi kualitas yang lain yang tidak dapat digunakan oleh konsumen untuk kepuasan pembelian selanjutnya. Tetapi tiadanya informasi lain untuk menaksir kualitas menunjukkan suatu situasi di mana konsumen tidak dapat mengamati, merasakan dan meraba suatu produk, atau menunjukkan suatu situasi di mana tidak adanya laporan konsumen. Lalu kedua, jika search cost-nya ini untuk mengetahui kualitas suatu produk diperkirakan lebih besar dari nilai pemahaman yang kita peroleh dari informasi itu. Secara rasional, konsumen akan menggunakan harga sebagai penduga kualitas daripada mengeluarkan search cost tersebut. Next. Nah, lalu ada penentuan harga produk dalam satu paket. Pembundlan produk atau product bundling yaitu cara penjualan satu produk atau lebih secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Jadi ada sejumlah contoh menunjukkan berapa luasnya pembundlan produk ini. Misal perangkat lunak komputer atau software sering dibundle dengan perangkat keras atau hardware-nya. Nah, dan dijual dalam satu paket. Lalu restoran memberikan menu-menu tertentu yang meliputi sop, makanan utama, makanan penutup, dan kopi dengan harga tunggal. Nah, lalu ada teori penentuan harga produk dalam satu paket ini tuh telah diteliti oleh Stigler pada tahun 1993, Adams dan Yellen pada tahun 1976, dan Scammellens pada tahun 1982. Jadi singkatnya, perusahaan mempunyai insentif laba untuk membundle produknya jika tindakan itu memungkinkan produk surplus konsumen dengan jumlah yang lebih besar dari konsumen potensialnya.
Biasanya penawaran suatu barang baik secara terpisah maupun dalam satu paket bisa mencapai optimal karena beberapa konsumen mungkin hanya ingin membeli satu saja dari produk-produk itu dan tidak mau membeli harga satu paket. Nah, penawaran produk secara bersama-sama baik secara satu paket maupun secara terpisah dikenal sebagai pembandulan campuran atau mixed bundling. Sebagai lawan dari pembandulan murni atau pure bundling di mana produk-produk hanya tersedia dalam satu paket. Surplus konsumen yang diukur dalam rupiah juga merupakan perbandingan harga reservasi konsumen atau harga yang benar-benar dibayar konsumen untuk tiap-tiap produk. Jika penjual menaikkan harga sebesar Rp1, tetapi harga itu masih lebih rendah dari atau sama dengan harga reservasi pembeli, maka pembeli tersebut masih akan membeli produk itu walaupun akan mengurangi surplus konsumen sebesar Rp1. Sebaliknya, jika rupiah ekstra akan dapat ditambahkan pada surplus konsumen juga dikenal sebagai laba. Lalu ada potongan kuantitas. Potongan kuantitas adalah potongan harga yang ditawarkan oleh penjual agar konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar. Teori pembenaran ini menjelaskan mengapa sebagian perusahaan menawarkan produk-produk tertentu dalam beberapa ukuran yang berbeda, seperti botol aqua, ada yang kecil, besar, dan sedang. Pemodern meliputi pemakaian produk-produk berbeda secara bersama-sama, penawaran yang sama dalam wadah yang berbeda ukuran, dan penawaran potongan kuantitas untuk unit-unit penggandaan produk yang sama. Penetapan harga promosi. Penetapan harga promosi juga bisa disebut billing. Merupakan penawaran potongan harga kepada konsumen dengan cara mengobrol produk atau bisa disebut on sale selama periode tertentu. Penetapan harga promosi tersebut merupakan bagian dari strategi promosi yang dirancang agar konsumen mengetahui keberadaan dan komitmen penjual tersebut terhadap harga-harga yang rendah. Kesimpulan, dalam situasi ketidakpastian, bisnis dapat menggunakan prinsip marginalis dengan cara berikut, yaitu menentukan tingkat harga yang memaksimalkan laba dengan menggunakan perkiraan kurva permintaan dan gaya marginal. Lalu bisa dengan menentukan kurva permintaan dengan menggunakan perkiraan elastisitas harga dan gaya marginal, dan kemudian menetapkan harga yang optimal. Lalu menetapkan harga dengan metode Markov pricing atau cost plus pricing menggunakan informasi harga dan daya saing. Dalam pasar yang sudah mapan, harga dapat ditentukan dengan melihat posisi produk, persepsi konsumen, dan harga saing. Untuk mengoptimalkan harga berbagai varian produk, perusahaan dapat menggunakan strategi harga lini produk, juga dikenal sebagai harga lini produk. Penetapan harga dapat digunakan untuk memberitahu pelanggan tentang kualitas produk, menentukan harga paket produk, dan memberikan potongan kuantitas dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami.